Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Anjani Vindi Astuti dan Siska Vito Wirantini akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Permasalahan Stunting dan Pencegahannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan stunting itu? Jadi, stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan anak, yakni tinggi anak lebih pendek atau lebih rendah dari standar usianya. Permasalahan stunting merupakan permasalahan kesehatan di masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya resiko kesakitan, kematian, dan hambatan pertumbuhan pada anak, baik itu mental maupun motorik. Lalu apa saja sih faktor yang menyebabkan perawakan pendek itu? Jadi perawakan pendek itu disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor lingkungan, seperti status gizi ibu, tidak cukup protein dalam proporsi asupan kalori, pola pemberian makanan pada anak, kebersihan lingkungan, dan angka kejadian infeksi di awal. Faktor kedua yaitu faktor genetik, dan faktor yang ketiga yaitu faktor hormonal. Lalu apa saja sih gejala stunting ini? Gejala stunting ini ada 2 macam, yaitu gejala stunting jangka pendek dan gejala stunting jangka panjang. Kita bahas terlebih dahulu gejala stunting yang jangka pendek, yaitu penurunan fungsi kekebalan, perkembangan otak yang tidak maksimal, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan belajar anak yang tidak maksimal. Lalu, gejala stunting jangka panjang, yaitu seperti obesitas, penurunan toleransi glukosa, jantung koroner, hipertensi, dan osteoporosis. Dan bagaimana sih pencegahan stunting ini? Mari kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama itu, anak diberikan gizi yang cukup, sehingga tubuhnya bisa bertambah tinggi dan untuk perkembangan otak anak. Lalu, ibu menyusui juga harus banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi agar ASI yang diberikan bisa cukup lebih baik, dan saat mengandung bisa meminum susu dan makanan yang berprotein yang lain-lain. Lalu 2, melakukan aktivitas fisik seperti olahraga setiap hari minimal 30 menit. Kalaupun tidak setiap hari, bisa seminggu 3 kali, tidak apa-apa juga sih, bagus juga. Lalu yang ketiga, itu jangan biarkan anak tidur malam atau lewat jam malam. Itu sangat buruk untuk kesehatan mental dan otak anak untuk berpikir. Lalu di sini saya akan membacakan abstrak jurnal, yaitu stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama atau cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek, yang biasa kita sebut sebagai kerdil, dari standar usianya. Kondisi anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan atau genetik dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Lalu, stunting ini merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia di Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunted atau stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia yang sangat produktif. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan mengurangi resiko mengalami stunting, yaitu dengan mencukupi kebutuhan zat besi, yodium, asam folfat, dan sejak masih dalam kandungan. Stunting juga dapat dicegah dengan menghindari paparan asap rokok dan rutin melakukan pemeriksaan kandungan saat sedang mengandung untuk memantau perkembangan janin dalam kandungan. Mungkin cukup sekian video presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.